warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul barakat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah ikhwatal iman rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di pagi hari yang cerah dan penuh berkah ini, patutlah kiranya kita mengaturkan dan menyanjungkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa dipertemukan kembali dengan hari raya Idul Adha 1445 Hijriyah. Mudah-mudahan hari raya Idul Adha ini akan bisa menjadikan kita sebagai hamba Allah yang qarib, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawatullah wa salamuhu, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi atal amanah wa ballaghar risalah wa nassahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Setiap kali kita memperingati hari raya Idul Adha, kita tidak akan bisa terlepas dari kisah sosok Nabi yang merupakan Khalilur Rahman, Nabi yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, yakni Ibrahim alaihi salam. Di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tarakna alaihi fil akhirin." Dan kami abadikan kisah Ibrahim itu di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Maka saya yakin sampai hari kiamat kita tidak akan bosan-bosan untuk mendengarkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya ini. Karena kisahnya syarat dengan hikmah, kisahnya syarat dengan pelajaran-pelajaran yang berharga. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Allah yang terpilih. Di antara sekitar 124.000 orang nabi, 313 diangkat menjadi rasul. Di antara 313 tersebut, 25 orang rasul namanya diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim. Dari 25 itu dipilih lagi 5 yang terbaik, yang kemudian disebut dengan rasul-rasul ulul azmi, yang kita disuruh untuk mencontoh kesabarannya. Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusuli. Bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulul azmi di kalangan mereka. Nah, di antara 5 ini dipilih 2 orang yang kemudian kita sebagai umat Rasulullah ini diperintahkan untuk menjadikan sebagai uswatun hasanah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah,
surat ke-60 ayat nomor 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Jadi jelas kita disuruh menjadikan Nabi Ibrahim ini sebagai uswatun hasanah. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beruswatun hasanah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ada dua orang Rasul yang menjadi uswatun hasanah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Maka pada kesempatan khutbah Idul Adha yang singkat ini, perkenankan khatib menyampaikan kenapa kita disuruh mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang terkenal dengan kesabarannya dalam menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Wa idibtala Ibrahimu rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya bikalimatin, dengan beberapa kalimat, ay bi awamiri, dengan beberapa perintah, yang semua perintah itu berat, tetapi fa'atammahunna, Nabi Ibrahim menyempurnakan itu. Yang pertama, ketika Nabi Ibrahim sudah berusia lanjut sekitar 80 tahun lebih, turun perintah untuk menghitan. Bisa kita bayangkan, di zaman itu belum ada dunia medis. Di zaman itu masih jauh dari peradaban, kemajuan ilmu kedokteran. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitan, dan itu dilaksanakan. Rasulullah bersabda, ihtatana Ibrahimu Khalilur Rahman wa huwa abna'u samanin wahtatana bil qadum. Adalah Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah, itu menghitan dirinya ketika beliau sudah berusia 80 tahun. Dan itu dilaksanakan dengan penuh ketaatan. Ujian berikutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istri beliau yang pertama yang bernama Sarah. Lama beliau tidak dikaruniai putra, sehingga dalam setiap doanya beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Setelah puluhan tahun kemudian baru doa ini terjawab dengan diberikan kabar gembira, fabasyarnahu bihulamin halim, yakni lahirnya seorang putra dari istri kedua yang bernama Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim berbahagia. Belum sempat beliau berlama-lama bahagia, ketika itu Ismail masih kecil, masih merah, masih baru berusia beberapa hari. Hajar masih lemah, baru saja melahirkan, belum pulih. Allah Ta'ala masih mau menguji Nabi Allah yang mulia ini. Ibrahim, tinggalkan istri dan anak di satu tempat yang gersang dan tandus, yang tumbuh-tumbuhan tidak bisa tumbuh, binatang tidak bisa hidup. Di tempat itulah Nabi Ibrahim disuruh meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi. Maka Nabi Ibrahim kemudian mengangkat tangannya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi syar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di tempat yang gersang dan tandus, yang tidak ada tanam-tanaman apapun, inda baitikal muharram, di sekitar Baitullah. Bayangkan, di tempat yang tidak ada kehidupan, di situ Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar yang masih lemah dan putranya yang masih merah Ismail. Tidak ada lain selain hanya ketaatan kepada Allah. Nabi Ibrahim melangkahkan kakinya, kemudian Hajar berteriak memanggil-manggil, wahai suamiku, akan kemanakah engkau? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Hajar yang juga perempuan yang sholihah kemudian faham. Kemudian beliau mengatakan, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim menganggukkan kepala. Maka mantaplah Hajar. Mantaplah Hajar. Dengan penuh kepasrahan dan ketundukan kepada Allah.
Beberapa hari kemudian berikutnya Nabi Ibrahim kembali ke Palestina untuk menjumpai istri yang pertama, yaitu Sarah, dengan meninggalkan istri dan anaknya yang berada di tempat yang gersang dan tandus tadi itu. Kita perhatikan doa Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah hendaknya tempat ini nanti sebagai tempat yang dihormati. Kemudian, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak keturunanku termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, dan jadikanlah hati manusia condong kepada tempat ini. Subhanallah. Sekarang ini jutaan jamaah haji dari berbagai penjuru dunia dengan mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, berbondong-bondong menuju ke Baitullah ini. Dan kita pun yang di sini tentu rindu dengan Baitullah tersebut. Ini berkat dampak positif doa dari Ibrahim. Kemudian Hajar yang tadi ditinggal di tempat yang gersang dan tandus itu, ya, mulai kebingungan karena lemah, tidak mendapatkan makanan apa-apa. Putranya pun juga menangis. Maka berlari-larilah Hajar itu antara dua bukit yang namanya Sofa dan Marwah. Sekitar 700 meter jaraknya. 7 kali Hajar itu berlari-lari. Walaupun Hajar itu tidak tahu akan terjadi apa. Itu hanya ikhtiar lahiriah yang beliau lakukan. Dan ternyata terjadi keajaiban. Tempat yang gersang dan tandus, yang secara ilmu pengetahuan walaupun mungkin dibor dengan kedalaman sekian puluh meter tidak akan bisa keluar air, tapi cukup dengan bayi yang menangis tadi itu, yang dia menggerak-gerakkan kakinya, maka timbullah dan muncullah mata air yang sampai hari ini tidak pernah berhenti mengalir, yaitu yang kemudian kita kenal dengan sumur Zam-Zam. Itu hanya karena sepakan bayi yang lemah. Apa rahasianya? Ketika seseorang itu sudah bergantung kepada Allah Ta'ala secara total, maka dia akan mendapatkan rahasia-rahasia kehidupan, solusi-solusi kehidupan yang di luar nalar akal kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kita contoh keluarga Ibrahim ini. Ya, ketika pasrah totalitas, maka ada solusi-solusi kehidupan yang tidak mereka sangka. Nah, ketika itu sudah berlalu, Ismail semakin tumbuh, maka kemudian Ibrahim menjenguk itu putranya dari Palestina menuju ke Mekah. Kurang lebih 1000 km berjalan dengan penuh kerinduan yang mendalam. Bisa kita bayangkan, anak yang masih kecil ditinggalkan. Ya, sekitar mungkin 8 atau 9 tahun berikutnya itu, berangkatlah Nabi Ibrahim, kemudian berjumpa dengan istri dan anaknya dalam keadaan bahagia. Baru saja pagi harinya ketemu, malam hari Nabi Ibrahim mimpi. Diperintah untuk menyembelih anaknya. Anak yang ditinggalkan lama itu, yang barusan ketemu, masih rasa rindu belum terobati, belum selesai Allah Ta'ala menguji. Ibrahim, atfi binadrik. Coba Ibrahim, buktikan omonganmu Ibrahim. Kamu dulu ketika itu mengatakan, saya jangankan kambing, onta, anak pun kalau saya punya, disuruh mengorbankan untuk mendekatkan diri saya kepada Allah, akan saya korbankan. Ketika ditagih oleh Allah, ya Ibrahim, atfi binadrik, buktikan omonganmu Ibrahim. 8 malam Nabi Ibrahim mimpi. Pagi harinya Nabi Ibrahim masih merenung-renungkan, apa benar ini perintah Allah? Karena kalau mimpi itu sudah dialami oleh Nabi, itu wahyu yang harus dilaksanakan. Tapi Nabi Ibrahim lek perintah Gusti Allah kok kebangetan temen. Kalau bukan perintah kok jelas sekali mimpi saya. Dan ini Bapak Ibu, perintah ini berkali-kali saya sampaikan, diberikan kepada seorang yang anaknya itu hanya satu-satunya, semata wayang, dan lama dinantikan. Kalau perintah ini diberikan pada bapak yang anaknya banyak, wah tidak jadi masalah itu. Anaknya 10, ada nakal-nakal kabeh dikon beleh, wah malah seneng itu bapaknya. Sembelihlah anakmu, pinten Gusti kabeh mesti ngoten. Ini hanya satu-satunya. Kadek anaknya itu anak yang ganteng, pinter. Akhirnya tanggal 9 malam Nabi Ibrahim mimpi lagi itu. Namanya hari Arafah. Maka kemudian
dipanggil itu putranya. Ya bunayya, wahai anakku, ini arafil manam ani adbahuka. Sesungguhnya kemarin bapak mimpi disuruh menyembelih kamu, nak. Kita perhatikan jawaban anak yang soleh, hasil doa bertahun-tahun, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim ketika bertanya kepada Ismail, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Jawaban anaknya, subhanallah, ya abadi, wahai bapakku, wahai abahku, if alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau memang ini perintah Allah, laksanakan abah. Saya ikhlas, saya ridho, saya rela, dan insya Allah nanti bapak akan berjumpa dengan saya dalam golongan orang-orang yang sabar. Kita tambah iman tak? Anaknya soleh begitu. Coba kalau anak sekarang, kasih tahu bapaknya, bapak diperintahkan boleh sampai ya bapak, tak lapor polisi sampai. Tapi Nabi Ismail dengan penuh kepasrahan. Kemudian akhirnya dilaksanakanlah perintah ini atas seizin ibunya Hajar. Hajar pun ketika disampaikan oleh suaminya, wahai istriku, berkenankan aku menjalankan perintah Allah untuk menyembelih putra kita. Ketika di situ ada kata-kata perintah Allah, Hajar sama sekali tidak membantah. Padahal bisa kita bayangkan bagaimana sayangnya Hajar kepada Ismail. Bertahun-tahun ditunggoni, berdua sendirian di tempat yang gersang dan tandus, disuruh menyembelih, tapi karena Allah yang memerintahkan, karena dasarnya iman, maka falamma aslama wa tallahu lil jabin. Setelah beliau berdua ini, Ismail dan Ibrahim ini berangkat menuju salah satu bukit di daerah Mina. Ismail sudah direbahkan. Ketika itu dalam satu riwayat Allah Ta'ala membuka pintu langit, mengumpulkan para malaikat. Ya malaikati ishadu ilal abdain. Wahai malaikat-malaikatku, lihat itu ada dua hambaku itu. Seorang bapak rela mengorbankan anaknya, seorang anak rela mengorbankan nyawanya demi meraih cintaku, kata Allah. Maka malaikat kemudian bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim mendengar takbir malaikat, beliau menjawab, La ilaha illallah wa Allahu Akbar. Nabi Ismail pun tidak kalah, beliau ikut menjawab, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka ketika Nabi Ismail sudah pasrah, Nabi Ibrahim sudah siap dengan sebilah pisaunya. Allah Ta'ala mengatakan, wa nadainahu ayya Ibrahim. Cukup Ibrahim, cukup. Cintamu kepada aku sudah terbukti. Semua ujianku telah engkau laksanakan. Maka wafadainahu bidibhin adim. Digantilah Nabi Ismail dengan seekor kambing. Dan ini sampai sekarang masih kita laksanakan dalam rangka menapaktilasi perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Perjalanan menjaga ketaatan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Maka marilah momentum Idul Adha ini kita jadikan sarana kita untuk menguatkan tauhid kita, dan kita pasrahkan diri kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pasrahnya Ismail ketika diperintah untuk dia disembelih. Mari kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana taatnya Ibrahim ketika dia disuruh untuk menyembelih anaknya. Yang ketika itu yang paling dicintai oleh Ibrahim itu adalah anaknya. Maka marilah kita juga menyembelih kecintaan kita kepada dunia ini. Kalau dulu Nabi Ibrahim itu Ismailnya adalah putranya, maka kita mungkin Ismail kita adalah harta benda kita yang kita bangga-banggakan. Ismail kita itu mungkin adalah pangkat dan jabatan yang kita bangga-banggakan, yang menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu harus kita sembelih di momentum Idul Adha ini dalam rangka menjadikan kita itu sebagai hamba Allah yang qarib, yang dekat kepada Allah taala dengan sedekat-dekatnya. Dengan amalia-amalia ibadah, mudah-mudahan akan semakin mempercepat proses pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan ini bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat, yang dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, bisa kembali meningkatkan tauhid kita. Kita senantiasa dibimbing di atas jalan kebenaran, di atas jalan keselamatan. Dan akhirnya marilah kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak untuk berdoa, bermohon dan bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasarad din wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala abidikal hujjaji wal mujahidin wal hujjati wal musafirin fil barri wal bahri wal jawi. Allahumma balighum maqasidahum waruddahum ila autanihim aminin salimin farihin maqbulin mabrurin mustabshirin. Allahumma ja'alahum hajjan mabrura wa damban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabura ya alima ma fis sudur akhrijna minat dhulumati ilan nur. Allahumma salimna min afatid dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Filistin. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil Islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala